Tanah seketika kerontang, angin kencang menerpa. Yang lebih luar biasa lagi, tanaman padi di sawah menjadi sungsang, biur natu toru. Urat natu gicang atau bijinya ke bawah, akarnya ke atas. Tentu saja warga Bakara, negeri yang tak seberapa jauh dari bibir Danau Toba, terperanjat, takut, dan tak habis pikir. Otoritas setempat, para raja si Onom Opu atau 6 kakek yaitu Bakara, si Hite, si Manulang, si Nambela, Marbun, dan si Mamora pun mendatangi Raja Bonani Onan. Di halaman mereka bermuka-muka, tuan rumah menanyakan maksud kedatangan para tetamu. Perangai alam yang sangat ganjil dan belum pernah demikian sebelumnya itu mereka gambarkan. Saya juga tak tahu apa sebabnya, Raja Bonani Onan menimpali. Dia adalah anak ketiga Sinambela, leluhur segenap marga Sinambela sekarang. Lantas, apa yang bisa saya lakukan? Tetamu itu meminta agar dia bersedia menjadi tuan rumah. Mereka akan meminta Datu menyelenggarakan acara marmanuk atau penerawangan dengan menggunakan ayam sebagai medium. Tujuannya untuk mengetahui apa sebaiknya yang harus dipersembahkan kepada Debata Mula Jadi Nabolon Atai Sang Maha Pencipta agar alam kembali seperti sedia kala, padi tumbuh normal lagi serta tanaman dan hewan peliharaan sehat bernas. Kami mendengar kabar bahwa putra Boru Pasaribu atau istri Raja Bonani Onan telah bergelantungan di tombak sulu-sulu dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas. Besoknya padi menjadi tumbuh terbalik, seorang dari tamu itu menambahkan. Raja Bonani Onan bersedia menjadi tuan rumah. Acara marmanuk berlangsung, lewat petunjuk ayam yang ditaruh di bawah keranjang bermodel tudung saji. Datu kemudian menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mula Jadi Nabolon, menurut dia, telah melimpahkan kuasa kerajaan ke tangan putra Boru Pasaribu. Itu terjadi setelah sekian lama perempuan tersebut selalu berurai air mata akibat gunjingan. Banunga di lehon Debata tubuh ni inatai, singa ni uhum. Singa ni harajaon, singa ni hata, nunga i sitiop batuan, sitiop singa, singa ni harajaon, sitiop batuan sisada ihot, ninggala si bola tali, sitiop gantang harajuan, hatian pamonoran, si horus na gurgur, si tambai na longa di hita batakon. Lanjut Sang Datu Arsenius Loemban Tobing dalam disertasi Philip O. Tobing yang menjadi kitab The Structure of the Toba Batak Belief ini The High God. Edisi tahun 1994. Intinya, putra Boru Pasaribu bakal menjadi singa di bidang hukum, kekuasaan, dan wacana, seorang yang maha adil bijaksana berwibawa sehingga tak perlu menggunakan pendekatan kekerasan kapanpun. Raja Bonani Onan seorang parjalang atau gemar berkelana menjelajah negeri orang. Terkadang sampai bertahun-tahun baru ia pulang ke Bakara. Suatu waktu ia terkejut sekembali dari kembara. Bagaimana tidak, sang istri, Boru Pasaribu, yang ditinggalkannya beberapa tahun sedang berbadan dua. Bagaimana bisa demikian? Jelas, itu bukan benih dia sebab jarak yang memperantarai tak memungkinkan dirinya mencumbui membuahi pasangan. Wajar kalau dia kemudian meradang dan berang. Boru Pasaribu ia interogasi, pun putri semata wayang mereka. Bocah itu merupakan pendamping setia yang selalu diajak Boru Pasaribu termasuk ke tempat tetira favoritnya, hutan keramat bernama Tombak Sulu-Sulu. Seperti kepada kenalan kerabat yang makin bersemangat mempergunjingkan dirinya akibat kehamilan itu. Kepada sang suami pun Boru Pasaribu menyatakan dirinya tak pernah berselingkuh. Yang terjadi menurut dia adalah sebuah peristiwa ganjil. Saat maranggir atau mandi dengan menjadikan jeruk purut sebagai pembersih rambut dan badan di mata air Tombak Sulu-Sulu. Sontak ia melihat sebuah jambu barus jatuh dari langit yang bercahaya dan bergemuruh. Buah itu ia makan, ternyata dirinya kemudian hamil. Si perempuan kecil mengamini kisah ibunya karena ia juga penyaksi kejadian. Raja Bonani Onan tidak bisa menerima penjelasan itu. Kemurkaannya berlanjut, sangat tersudut. Boru Pasaribu pun menangis dan menangis saban hari. Kesusahan hatinya baru berkurang setelah seorang si baso atau perempuan berkemampuan spiritual tinggi mengungkapkan buah penerawangannya. Yang dikandung Boru Pasaribu, ucap si baso, adalah benih Batara Guru bersama Soripada dan Mangala Bulan. Dia merupakan Dewata Trimurti yang diciptakan langsung oleh Mula Jadi Nabolon. Batara Guru memiliki kuasa mencipta, Soripada menyelenggara, dan Mangala Bulan menetapkan. Anak yang lahir nanti,
Bakal menjadi raja yang luar biasa merupakan inkarnasi dari Batara Guru. Nama untuk dia adalah Singa Mangaraja. Gempa bumi, badai, dan petir meraja di saat persalinan. Tanda-tanda alam yang luar biasa. Ganjil penampakan orok itu. Giginya sudah lengkap, lidahnya berbulu pula, kelak, bulu di badannya tumbuh dengan arah yang sebaliknya Ompuni Marhulalan. Bumi yang gunjang ganjing atau humutal menjadi dasar saat pemberian nama. Manghutal, nama yang dipilih saat masih berumur sekitar 5 tahun. Manghutal dibawa ibunya ke Tombak Sulu-Sulu. Di sana ia memanjati pohon. Di sebuah cabang ia bergelantungan dengan posisi kepala ke bawah. Ajaib itu tadi, semua tanaman padi di kitaran Bakara menjadi sungsang. Bukan hanya itu, tanah juga serba retak kerontang. Sesuai petunjuk Datu, Manghuntal kemudian dipator Torhon. Prosesi di mana ia diminta memperagakan di depan orang banyak kepiawaiannya menari ditingkahi bunyi gondang sabangunan. Ternyata ia mampu membius segenap hadirin. Tak ada yang mampu mengimbangi gaya menarinya. Saking tersihirnya, bahkan panggorsi atau pemusik pun sampai lupa menjalankan tugasnya. Di puncak acara tersebut, Manghuntal pun ditabalkan menjadi Singa Mangaraja. Makna harfiah Daru Singa Mangaraja adalah singa yang merajai. Kejadian ini diperkirakan para penulis berlangsung di pertengahan abad ke-16. Alam kembali normal seusai penabalannya. Singa Mangaraja pertama adalah pembelajar yang bersemangat. Saat masih remaja pun ia kerap menghilang sekian lama dari Bakara. Terkadang ke Tombak Sulu-Sulu ia pergi berguru. Seiring perjalanan waktu kemampuan supranaturalnya terus meninggi. Ia akan bernubuat, umpamanya kalau penyakit menular akan mendera atau epidemi. Beguatuk atau kolera, ngenge nabirong atau cacar hitam, begu rojan atau tipus disentri, sampar, dan lain-lain. Penawarnya tentu saja ia beritahu. Sebagai ucapan terima kasih, tetamu biasanya akan membawa silua atau buah tangan, bota-bota atau biji padi yang tak pecah saat ditumbuk, boni atau benih, dan tuak natonggi atau tuak manis. Orang dari desa Nawalu atau 8 penjuru mata angin mendatangi dia untuk pelbagai keperluan. Berobat, meminta agar hujan turun, mendoakan agar tanaman dan peliharaan serba sehat bernas, menanyakan berita, dan menafsirkan mimpi, dan lain-lain. Kendati memiliki kemampuan istimewa di segala bidang sehingga selalu didatangi orang dari pelbagai penjuru. Kesaktian lelaki dari Bakara ini belum akan paripurna atau lengkap sebelum ia berhasil mendapatkan sejumlah senjata sakti mandraguna dari si Raja Uti.